Deki. Selamat malam Mas. Aduh, enggak ada kata terlambat. Yang ada itu adalah kesempatan yang selalu ada. Ya, yang penting kan kita bisa memanfaatkan kesempatan sekalipun itu sempit. Tapi yang terpenting adalah kita bisa memberi makna di dalam kesempatan yang sempit itu tadi. Sibuk banget nih kayaknya nih hari ini. Lumayan lah. Hari yang luar biasa ini. Iya, tapi itulah risiko sebagai seorang psikolog ya. Ya. Salah sendiri jadi psikolog. Coba kalau jadi bakul cilok. Tapi sama aja sih. Bakul cilok juga hampir bisa dikatakan nggak istirahat kalau misalkan pas lagi rame-ramenya antrean gitu ya. Dan ini semakin banyak loh bakul cilok kalau saya pulang ke Pekalongan itu. Iya, itu fenomena tuh. Malam itu kan banyak. Iya benar. Dan ternyata banyak yang antri juga. Iya. Kenapa ya? Fenomenanya seperti itu. Dan ini menariknya adalah yang ngantri itu nggak cuma anak-anak loh. Betul. Orang dewasa juga ikut ngantri. Jadi ternyata bisa menjadi apakah itu kebutuhan? Atau itu memang kebanggaan. Atau jangan-jangan cuman iseng-iseng aja untuk kembali ke masa lalu gitu. Iya. Karena sejatinya saya nggak tahu ya. Ini mungkin ini yang saya rasakan, ini yang saya alami bahwa ternyata orang tua itu sebenarnya ketika ngelihat anak-anaknya tumbuh berkembang, sebenarnya orang tua yang paling ngiri deh. Iya. Ya kan, mereka pingin kembali ke masa lalu. Tapi nggak bisa. Makanya beliin mainan, sebenarnya bukan beliin anak. Bukan mainan anak, tapi ya itu mainan kita sendiri gitu cilok, kan kayak gitu kan. Dengan model yang berbeda. Iya. Dulu kan kita mengenal kayak kecil-kecil, kayak sambal kacang itu kan dulu udah ada ya. Oh, itu istimewa banget. Ampun, sekarang udah hilang ya. Nah, ini balik lagi ke masa lalu, masa kecil. Sejatinya penting nggak sih anak-anak itu kita awasi pertumbuhan psikologinya terutama? Sepenting apa sebenarnya? Jadi kalau kita mengenal fase tumbuh kembang ya, karena kan ada fase namanya fase oral, fase anal, kemudian fase bermain, fase sekolah, fase puber, kemudian fase dewasa awal kan. Ketika kita mampu memahami itu sih sebenarnya ada harapan untuk pemetaan terhadap anak-anak kita. Sumama apakah pemetaan itu kaitannya dengan masalah sekolah pendidikan? Ini yang mungkin kita bahas ya. Ya. Ini yang psikologi anak sekolah. Penting, ini penting itu banget. Ya. Karena tanpa disadari kadang-kadang kalau kita berbicaranya sekolah, berbicaranya sekolah dalam konteks sekolah, dalam konteks pendidikan masih banyak sebagian masyarakat orientasinya adalah otak kiri. Iya kan. Ben pinter. Kata yang sederhana itu. Betul ya. Jadi ben pinter, renggang siji, renggang loro. Nah, apalagi zaman sekarang. Iya. Ada yang namanya ujian dan cobaan. Betul. Rapot itu menjadi kayaknya ini banget ya, yang didamba-dambakan gitu ya. Harus ranking 1, nilainya harus kalau bisa 9 semua. Ya 9. Nggak tahu prosesnya seperti apa. Ya artinya ketika ada beberapa orang tua yang mengabaikan terhadap sebuah proses dan orientasinya adalah otak kiri, pasti dia akan melupakan yang namanya sebuah proses yang baik untuk hasil yang baik. Gimana tuh? Ya, contoh, saya pernah ada klien, secara kognitif dapat, ya cerdas dia orangnya. Secara hubungan anak keluarga tidak ada masalah, jadi secara kognitif nggak ada masalah, secara keluarga nggak ada masalah. Secara pertemanan juga nggak ada masalah. Ya, permasalahannya di apa? Permasalahannya adalah ketika anak itu, dia kan pintar nih, cerdas. Dia biasa ranking 1. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 2 SMP. Wow. Dan kemudian istimewa kan. Tapi ketika dia di kelas 3 SMP, ya kelas 3 awal dia SMP. Kelas 3 awal atau 2
yang dua akhir SMP-nya, dia ranking 3. Wah. Ya. Yang terjadi apa? Dia mengalami kayak semacam depresi. Komunikasi sama saya pernah ingin melakukan yang namanya kasus bunuh diri. Wih. Sepele menurut kita kan. Wong ranking dadak kayak gitu. Karena apa? Betul. Nilai-nilai emosi dan sosialnya mungkin dia nggak dapat. Ibaratnya kalau dalam dunia itu kan ada yang namanya menang kalah, wong draw PAD ya Pak. Iya. Terbiasa dengan kompetisi gitu ya, kompetisi anak ini ya. Dan ternyata dia selalu dapat yang pertama. Tapi ketika dia harus keluar dari zona nyamannya dia, yang biasa ranking 1 menjadi ranking 3 itu kan dia keluar dari zona nyaman kan. Otomatis kan. Dampaknya seperti itu. Mas, ngeri ya. Ya. Dan itu bukan hal apa ya? Bukan menjadi, mungkin bagi sebagian orang itu kayak gitu, tapi bagi sebagian orang, apalagi tipikalnya adalah tipikal orang yang maaf dari secara tuntutan orang tua harus seperti ini, perfect seperti ini dan yang lain-lain, nilai skim pro nomor ini dan yang lain-lain, hasilnya tidak maksimal, itu pun bermasalah. Tapi itu orang tuanya apakah seperti itu yang perfect? Enggak. Karena dia memang memiliki apa ya, semacam ekspektasi. Dia kan ingin, jadi ceritanya dia ingin kan melanjutkan ke salah satu sekolah Pradipta lah namanya. Kalau Pradipta itu kan memang rankingnya nggak boleh turun ya. Iya. Syaratnya susah itu Mas. Intelektualnya harus 121. Itu dia. Kategori cerdas dan dia mampu. Itu kadang-kadang yang aku jadi berpikir, kenapa sekolah-sekolah macam ini didirikan gitu loh. Ya mungkin. Ya kan. Makanya kalau kayak tadi malam saya melihat dalam sebuah di pendidikan di Jepang ya, yang kelas bawah itu kan tidak ada yang namanya PR. Ya kan, tidak ada yang namanya kalistung, ya kan. Mereka lebih banyak mengajarkan pada yang namanya keterampilan dan budi pekerti deh kayaknya. Adab etika kan. Betul. Ya. Walaupun mungkin secara pendidikan kan yang saya tahu mungkin kan di daerah Finlandia ya. Tapi kalau saya melihat di model Jepang itu kan ketika proses mereka lebih pada aspek-aspek sosial dan emosi yang mereka kembangkan. Karena kalau di Jepang itu kan kalistung itu mulai diajarkan di kelas 4. Ya. Saya pernah melakukan kunjungan di daerah Surabaya. SD Muhammadiyah Kreatif 16. Jadi ketika ada anak masuk kelas bawah ya, kelas bawah itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu. Ketika dia masuk, yang terjadi apa? Entah itu rambutnya gondrong, kemudian tata ruangnya itu mejanya masih di bawah, kemudian bentuknya tembok terus dinding ini tidak kotak, tapi dia lingkaran, kemudian segitiga. Oke, ya masih kan? Begitu ya? Ya, jadi dia keluar dari pakem. Oke, keren tuh. Ya. Dan itu setiap tahunnya indennya luar biasa. Tahun 2015 saya ke sana, tadi banding ke sana, itu yang terjadi apa? Dia sudah ada 2013 ekstrakurikulernya 75. Wow. Ekstra. Karena apa? Dia kan brandingnya kan kreatif, bukan kognitifnya. Iya, benar. Jadi inputnya heterogen. Ya kan, input heterogen itu gini, kognitif pinter masuk, sedang ya masuk, kemudian terbatas ya masuk. Ya. Pokoknya heterogen. Semua ditampung lah ya. Berdasarkan
ya kuota, ya pasti ada seleksinya ada, tapi lebih kepada seleksi yang kaitannya dengan screening tumbuh kembang. Oh, lebih ke tumbuh kembang, ya, jadi lebih ke kayak, sosialnya. Ya, kayak umpamanya kemandirian, motorik halus, motorik kasarnya seperti apa, kemudian komunikasi bahasanya seperti apa, emosinya seperti apa, kemampuan kognitif minimal dia tahu warna, tahu angka, kan seperti itu. Dan ternyata outputnya luar biasa. Yang dia kembangkan saat itu saya masih ingat ketika anak-anak datang, guru sudah berjejer, kemudian jabat tangan biasa, kemudian ngaji bareng-bareng. Setelah itu mau mulai pelajaran, yang tidak mau mengikuti, tidak apa-apa. Sepak bola, ya pada sepak bola, main lari-lari. Tapi yang agak unik adalah ketika saya mencoba observasi di kelas 4, tidak ada yang terganggu. Itu yang kayaknya sulit ditemukan di sekolah-sekolah pada umumnya tuh. Dulu saya masih ingat ketika ada drum band, ya, kepalanya kan dongol. Iya, ya kan? Pasti, wah, apa ya gitu. Karena pengen keluar gitu ya. Fase bermainnya sudah dituntaskan. Ya, dengan kata lain masa bahagianya sudah tuntas. Ya. Aturan-aturan, ya, tata tertib diajarkan, dimulai diperketat mulai di kelas 3, tetapi fokus utamanya di kelas 4. Kalisto. Bukan berarti tidak ada pelajaran, tetapi proses itu prosentasinya lebih kecil. Artinya gini ya, berarti yang ditekankan lebih pada proses bukan capaian gitu ya. Betul. Dia lebih pada yang pertama, kalau saya melihat dan saya mencoba untuk berdiskusi kepala sekolah dan konsultannya, ya, yang penekanan pada kelas bawah adalah adaptasi dan kepercayaan diri. Dia yang bangun. Itu tuh poin penting tuh, ya. Kepercayaan diri. Ya. Aspek psikologi sekolahnya di area itu. Ya. Dan uniknya lagi, setiap 2 tahun sekali kepala sekolahnya ganti. Setiap 2 tahun sekali kepala sekolahnya ganti. Wajib gitu. Wajib. Aturan itu. Asik juga ya. Jadi nggak ada status quo di situ. Ya. Dan itu kan ada hal yang saya ambil sebuah gambaran di pendidikan karakternya itu kan gini, Mas. Jadi kadang-kadang ketika yang tadi saya katakan di awal, ketika prestasi itu lebih kepada otak kiri. Anak ranking, anak bisa membaca, ya, kemudian anak bisa menulis kalistung lah, memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa. Tetapi ketika anak membuang sampah pada tempatnya, dia berangkat tidak takut, ya kan, kemudian dia umpamanya berani untuk yang namanya tertib, antri, itu kan bukan sebuah penghargaan yang luar biasa. Iya. Ya, makanya kalau di dalam psikologi sekolah itu kadang-kadang kan ada anak ketika kelas 1, kelas 2, kelas bawah lah namanya ya. Iya. Ketika mau berangkat sekolah, kadang ada anak takut berangkat. Alasannya adalah perutnya mual, perutnya sakit. Ketika diperiksakan tidak ditemukan. Sakit apapun gitu ya. Secara medis itu ya, secara medis nggak ditemukan. Karena apa? Bisa jadi dia mengalami yang namanya psikosomatis. Psikosomatis apa aja tuh? Ya, kecemasan kan, mamanya takut. Ya, dengan gurunya karena dia tidak dilatih untuk yang namanya adaptasi. Oh iya benar. Ya kan. Takut mamanya karena di TK besar itu dia paling besar, tapi ketika di SD dia paling kecil. Ya bisa. Ya kan. Takut mamanya terhadap materi-materi pelajaran tertentu gitu tertentu ya. Kan. Mamanya, matematika susah lu, mamanya kan seperti itu. Wah, aku nggak bisa gambar, pelajaran gambar, nggak ikut. Apalagi kan zaman sekarang kan yang namanya guyon, ya guyonan. Kalau tipikalnya itu bukan orang yang cuek, itu dianggap yang namanya kekerasan dalam psikologisnya. Bully ya betul. Kamu si gendut, kamu si kurus Iya benar. Itu kan gambaran-gambaran. Artinya persiapan ini yang kadang-kadang lupa.
Apalagi untuk anak-anak yang mau masuk ke sekolah dasar tahun ajaran baru. Contoh yang sepele. Anak peralihan dari TK ke SD. Di SD itu kan pasti pakai sikat pinggang. Iya. Di TK kan nggak pernah. Enggak, karena masih pakai karet. Pakai karet kan? Ya. Ya ini bukan promosi saya punya PAUD loh. Aman, aku juga punya. Artinya kalau di semester 2 kita sudah melakukan itu. Iya ya. Mengajarkan. Karena apa? Yang namanya memakai, melepas ikat pinggang, apalagi ikat pinggangnya itu lubangnya kecil, susah. Oh iya, bener, repot banget. Repot kan? Iya. Anak itu, apalagi misalkan hari ini olahraga harus ganti seragam. Iya. Wah, itu repot minta ampun. Benar. Apalagi bagi mereka yang bina dirinya belum clear. Ya kan? Bawa pakaian setelah upacara, nanti olahraga, nanti setelah olahraga ganti lagi. Ya kan? Nah, ya kan kadang-kadang tidak memikirkan dari sisi apakah bina dirinya udah clear semua atau belum, kan hal sepele tetapi kadang-kadang bisa menjadikan psikosomatis bagi anak-anak yang belum siap. iya. Dampaknya apa? Ketika kan hal sepele, ikat pinggang, tapi ketika dia mau ke belakang, ke toilet, Iya. apalagi dalam proses ketika kita sebagai orang tua nih, aspek psikologisnya itu tidak memperkenalkan toilet di mana, ya kan? Yang terjadi apa? Ketika dia mau BAB, pipis, beloknya kanan, padahal toiletnya beloknya kiri. Dan kalau umpamanya itu terjadi di celana, yang terjadi apa? Iya. Pengalaman traumatis. Ya, betul, Ya? traumatis. Betul, Apalagi kalau kelas-kelasnya kelas bawah. itu sampai di bawah ya. Kelas bawah maksudnya kan kelas 1. Iya, maksudnya di kelas bawah itu memori itu akan terbawa sampai. Nah, sekarang kalau seumpama, bos dia mau pulang celana. Iya ya. Iya kan? Iya ya. Bully itu tadi ya. Kira-kira Akhirnya. pulang nangis enggak? Oh ya. Kalau nggak nangis dia ngambek akhirnya. Ya, ngambek kan? Besok nggak mau masuk sekolah. Iya. Anakku pernah ngalamin kayak gitu, bener. Sepele enggak? Sepele. Dampaknya? Oh, gede. Gede. Jadi ini cerita ya. Ya. Anakku itu pernah nih. Karena dia ikut biasa sholat zuhur itu berjamaah di musola sekolah gitu kan. Terus dia itu diam-diam itu ngempet mau pipis gitu. Karena nggak enak ini sholat belum selesai. Iya. Akhirnya diempet sampai akhirnya terkencing-kencing di celana. Rame gurunya ngundang orang tua sampai teman-temannya juga pada rame ngerubutin kan. Iya. Nah, saya bilang sama gurunya, Pak, kalau kejadian semacam ini dilokalisir, gitu, dilokalisir deh, supaya ini tidak menjadi cemoohan buat dia, gitu. Kasihan, gitu. Ya, untuk penyelesaian yang lain sih oke lah, selesai. Tapi urusan, ya benar psikologi. Psikologinya kan gede. Saya harus ngobatinya lama itu bener. Karena itu yang tadi saya katakan bermula dari bermula dari apa yang dia rasakan di psikosomatisnya. Kemudian kadang-kadang kan kita sebagai orang tua ketika anak itu mengalami psikosomatis yang terjadi apa? Rasa wedi. Iya. Ya kan? Tapi bagi anak, bagaimana kok tidak takut? Cara menghadapinya seperti apa? Supaya tidak takut tuh gimana? Iya kan? Iya. Benar. Ya mungkin kan salah satunya umpamanya diikutkan ekstra yang kaitannya dengan kepercayaan diri, misal taekwondo, taekwondo, kemudian silat, ya semacam itulah. Artinya apa? Kepercayaan dirinya muncul. Tapi kalau hanya tidak ada sebuah solusi yang tepat, kemudian hanya seperti itu, ya dampaknya seperti itu. Betul. Makanya aspek psikologis itu sangat mempengaruhi ketika anak mau berangkat sekolah atau tidak. Karena dampaknya, jadi gini, kalau perasaan yang dibawa dari rumah itu sudah perasaannya negatif, pasti ketika dia berada di interaksi sosialnya, berada di sekolah, dan itu tidak dikelirkan, akan menjadi negatif. Oke, pasti itu ya. Ya. Dampaknya lagi, kalau seumpama anak itu
sering umpamanya mendapatkan perlakuan kekerasan umpamanya di rumah. Di rumah dia menjadi korban. Tapi bisa jadi di sekolah dia menjadi pelaku. Meniru ya. Iya kan? Copy paste-nya. Nah, jadi apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, dia lampiaskan kepada orang lain. Nah, aspek-aspek psikologis ini bagi kita sebagai orang tua yang paling penting adalah apa? Memahaminya berdasarkan usia. Oke. Ya. Walaupun tetap ada yang namanya aturan yang tegas dan konsisten, itu wajib. Benar. Ya, mungkin fase puber kita sering bertengkar, ya kan? Namanya memasuki fase puber itu kan, benar. Ya, fisik mereka sudah seimbang secara postur tubuh dan yang lain-lain. Kadang-kadang yocok wani, ya kan? Bukan kita takut, tetapi menjaga kesehatan mental kita sendiri dan keluarga yang ada di rumah. Itu kan hal-hal yang pasti akan terjadi, apalagi zaman sekarang. Belum tentu kelihatannya pendiam, ya kan? Karena apa? Beberapa kali saya menemui pasien ataupun klien yang seperti itu, anaknya pendiam, tetapi dendamnya luar biasa. Dendam karena apa tuh? Ya, bisa jadi karena faktor bully. Oke. Ya kan? Dia tidak bisa mengungkapkan. Makanya pentingnya yang dalam sebuah proses interaksi sosial. Ya, kan kalau di sekolah itu kan kasus yang sering muncul adalah kasus bully. Iya, bully paling rame tuh. Paling rame kan. Kalau bully di sekolah itu kan ada pemeran utamanya adalah pelaku. Ada pemeran berikutnya adalah ada korban. Ada peran berikutnya adalah penonton. Ini yang paling sebenarnya yang paling jahat itu mana sih, yang pelaku apa penonton? Kadang-kala gini loh, kasusnya kan gini, yang bully mungkin satu orang, korbannya satu orang, yang nonton banyak dan manas-manas sih. Nah itu kan, ada yang cuek, ada yang pasif, ada yang agresif, atau justru ada mereka yang proaktif. Itu. Cuman kebetulan kebanyakan dari yang terjadi adalah pasif dan agresif. Pasif itu ya diam, pura-pura nggak melihat. Kalau agresif itu, ayo cepat, nah itu kan agresif kan. Kalau yang proaktif itu kan dia berani untuk melerai. Ya kan? Jarang tuh peran yang itu. Nah, makanya kalau dalam sebuah aspek psikologis yang harus kita bentuk, kalau kita berbicaranya adalah pelaku, ya baik itu dari pendidik ataupun orang tua, yang banyak diajarkan adalah mengajarkan yang namanya empati. Pelaku loh. Karena yang namanya pelaku itu nggak mungkin datang ke BP. Iya. Iyalah. Iya kan? Empati. Terus gimana caranya ngajarin empati kepada anak kelas kalau bawah? Umpamanya diajarkan seumpama pembagian roti, kemudian hal sepele, hal-hal sederhana ya sebenarnya ya. Si A hari ini tidak berangkat sekolah, kira-kira ada apa ya teman-teman mamanya. Kalau kalian tidak berangkat sekolah itu biasanya karena apa? Mamanya kan pasti kalau kita mau ngambil temanya itu adalah kasus bully, mamanya sakit bu, takut sama bu guru, takut dibully. Ketika muncul kasus dibully, inilah peran kita. Sesederhana itu ya. Artinya gini, sebenarnya banyak cara ya kalau kayak gitu ya. Berbagi makanan, katakanlah misalkan ajak aja deh anak-anak pada waktu istirahat, ayo jajan satu-satu, terus kemudian mereka suruh bertukar makan. Ya, kan membentuk kedekatan. Kan selesai ya. Ya kan kedekatan kan. Merasakan apa yang orang lain rasakan. Betul. Kalau berbicaranya adalah korban, bukan empati. Mengajarkannya asertivitas. Ketegasan benar. Tanpa menyakiti perasaan orang lain. Dan umpamanya diajarkannya empati, ya us, monggo saya mau dibully silahkan. Ya kan? Asertivitas kan. Betul. Kemampuan yang dilatih
untuk dia berani melapor asertivitas. Karena kalau umpamanya tidak dimunculkan asertivitas, munculnya hanya pasif, yang terjadi ya dia akan selamanya menjadi korban. Artinya kasus bully ini sebenarnya bukan apa ya? Kan pilihannya ada dua nih. Ya. Kasusnya dilarang supaya tidak terjadi atau diarahkan, dalam arti itu tadi, dididik supaya mereka ada empati, supaya mereka berani melapor. Asertivitas. Nah, bagi penonton keduanya, empati dan asertivitas. Karena ini penting. Itu aspek psikologis yang sering terjadi di dalam sekolah. Di samping kasus-kasus yang lain. Ya. Apalagi kalau anak-anak sekarang, anak-anak kelas 1, kelas 2 ya. Kita kan sering melihat apalagi anak-anak yang secara pola asuhnya tidak sama. Banyak sekali yang sekarang anak kelas 1, kelas 2 itu kan sudah punya HP. Ya. Anak saya itu sudah kelas 5 mau minta HP, nggak tak kasih. Sama. Paling marah ya Mas ya. Artinya ya kita masih mencoba untuk ya bukan berarti kemudian tidak bermain HP, tidak. Artinya ada batasan waktu. Karena yang namanya bermain HP itu kan dampak yang sangat signifikan berpengaruh pada emosi. Ya, bermainnya itu diam. Betul. Anak bermain itu kan diam kan? Ya, mereka seolah-olah tenang. Tenang kan? Tapi gejolak jiwanya kan kita nggak ngerti. Ketika dikongkon, diminta tolong oleh orang tuanya, belikan sesuatu, nanti. Iya, bener-bener anak ketika sekarang gitu. Ketika jamnya sudah habis, diminta. Nanti dia berontak. Dampak kesehatannya ketika bermain HP pasti dampaknya adalah jarang tidur, tidurnya nggak teratur, ya kan? Makannya juga nggak teratur, otomatis. karena kalau bermain HP itu kan sudah kenyang. Iya. Dampak yang lain, pola mandinya pun juga akan berubah. Gimana tuh? Pola mandi, keasikan harusnya mandi nggak mandi. Iya. Bener sih. Harusnya udah berangkat sekolah, malas-malesan. Ya, itu dampak-dampak yang sering terjadi pada aspek sekolah. Makanya pentingnya untuk memahamkan yang tadi saya sampaikan ketika anak untuk apalagi peralihan ya dari TK ke SD itu kan satu tentang yang namanya aspek di kesiapan sekolahnya. Kesiapan sekolah itu kan meliputi yang namanya motorik halus dan motorik kasar. Ya, apakah sudah bisa memegang pensil, kemudian mewarnai, kemudian menggunting pola, ya kan, kemudian melakukan kemampuan sensorik motoriknya, itu bagian-bagian dari motorik halus yang merupakan kesiapan sekolah. Kemudian yang kedua, kesiapan sekolah yang kedua adalah apa? Adalah motorik kasarnya. Ya, kadang-kadang mamanya lari, lompat, menek. Itu dia. Manjat pohon itu sekarang. Ya. Anak-anak kota udah nggak bisa deh kayaknya. Ya nggak usah kota, perumahan aja ya. Nggak ada pohonnya. Pohonnya di mana? Iya makanya. Itu padahal penting loh. Ya, di motorik kasar kan? Iya, itu untuk masa depan jangkanya panjang loh. Iya. Terutama ketika mitigasi. Iya. Ngomongin mitigasi kan sebenarnya motorik kasarnya harus jalan. Betul. Makanya kalau umpamanya motorik kasar itu tidak berkembang secara optimal, contoh yang paling gampang mamanya, motorik kasar itu kan akan clear ketika dia bisa mengangkat kaki kanan, kaki kiri secara bergantian dengan durasi waktu yang cukup lama. Karena itu aspek yang diukur apa? Konsentrasi dan keseimbangan. Ya. Jadi kalau umpamanya tidak seperti itu, kadang-kadang
berjalan sedikit nyerempet. Dampaknya kalau umpamanya sampai dia remaja, sampai dia dewasa belum tuntas terhadap keseimbangan konsentrasi, ya mungkin sering jatuh, ya melanggar lalu lintas, belok kayak pas gitu ternyata orang. Kan ada yang seperti itu kan? Ada. Oh, itu bukan karena saraf ya? Ya karena kan konsentrasi dan keseimbangannya kan tidak terbangun sejak awal kan. Ya otomatis kan dampak juga kan di kesehatannya kan. Oke. Kenapa ada klinik tumbuh kembang? Kan melatih itu. Oke. Salah satunya kan melatih itu kan. Iya. Baru nyadar saya. Saya kalau belok aman sih. Makanya kalau di klinik tumbuh kembang itu kan harus memastikan usia mental dan usia kronologisnya itu minimal sesuai. Gapnya nggak terlalu jauh. Kalau gapnya terlalu jauh ya dampaknya pasti akan seperti itu kan. Tapi tantangannya gini Mas Zeki, hidup di perkotaan yang perumahan padat, gimana caranya melatih anak-anak ini supaya mereka itu memiliki motorik, terutama motorik kasar nih. Ya. Agak susah loh mereka bergerak. Nah, fungsi kan ada sekolah sebenarnya. Ya, sekolah mamanya di taman kanak-kanak TK, itu kan sebenarnya bisa difungsikan. Makanya kenapa sekarang juga sudah banyak mulai muncul yang namanya sekolah berbasis alam. Karena itu tadi ya kebutuhan itu ya. Kebutuhan kan seperti itu kan. Apalagi kalau gaya belajarnya adalah kinestetik. Iya. Gaya belajar kinestetik harus masuk sekolah formal. Yang mamanya dia harus melihat. Kira-kira betah enggak? Oh iya, enggak betah lah. Yang tua-tua kayak gini aja, ikut seminar 2 jam, ngantuk deh saya. Itu kan gambaran dari gaya belajar kinestetik kan? Iya benar. Gaya belajar kinestetik. Kalau pendidik nggak tahu, yang terjadi apa kira-kira? Bocus bisa diam nggak? Ketemunya sebelahnya adalah gaya belajarnya visual, stres dia visualnya. Kasihan dia. Dia melihat harus konsentrasi, nyatet. Ketemunya yang kinestetik, kalau tidak bergerak pelajarannya nggak masuk, kan susah. Tapi rata-rata anak-anak kayaknya gitu ya. Iya tergantung. Belum tentu. Belum tentu juga. Ya kan belum tentu. Berarti belum nggak ada hukum yang umum universal gitu. Iya. Okay. Tapi kan kalau kita berbicaranya mamanya melihat contoh yang mungkin pernah saya sampaikan, ada batasan ketika kan ada sekolah formal nih, yang secara kognitif, interaksi sosial dan yang lain-lain clear, tidak ada masalah. Ada sekolah yang berkebutuhan inklusi, ya. Mungkin di salah satunya tidak ada masalah. Secara kognitif mungkin bermasalah, tetapi secara perilaku, nilai-nilai sosial tidak ada masalah. Ya dia maksudnya mungkin bukan ke arah profesinya. Kalau formal itu kan ke profesi ya. Kalau inklusi itu kan lebih kepada keterampilan, pengembangan diri. Karena kalau mamanya ketemunya inklusi disabilitasnya intelektual, abot. Bisa, tapi jangka waktunya lama. Kamu kuliah kedokteran, orang tuanya punya uang, apakah bisa menyekolahkan? Bisa, betul. Tapi waktunya bisa puluhan tahun tuh. Dan yang ketiga, kalau kita berbicara pada sekolah kan ada yang namanya sekolah luar biasa. Ini menarik. Porsi ngomong soal itu tadi pembagian jenis-jenis sekolah ini kan. Artinya porsi, kita kayaknya belum melihat porsi yang tepat deh. Bener gak sih? Kebetulan kan saya kepala sekolah SLB. Iya kalau SLB kan porsinya jelas. Iya kan? Yang formal, yang inklusi dalam arti yang untuk pengembangan diri itu. Ini porsinya kadang-kadang saya ngelihat mana yang lebih. Sementara oke, ini agak jauh nih pembicaraannya jadinya. Fakta di lapangan aja deh. Kesempatan untuk mendapatkan profesi yang didambakan. Sebenarnya gini, kalau kita mampu memahami, kalau kita berbicaranya, yang namanya inklusi itu kan anak gifted juga bagian dari inklusi. Cerdas banget,
jenius mamanya, dia mamanya kelas 2 tapi dia sudah bisa ke kelas 6, berarti kan harus ada perlakuan khusus kan. Ya benar Kan? Salah satunya berarti kalau berbicaranya itu harus ada yang namanya guru pendamping harusnya. Kalau berbicaranya inklusi. Ya. Karena yang namanya inklusi itu kan anak istimewa nih. Yap. Baik dari sisi kekurangan ataupun dari sisi kelebihan yang dimiliki. Karena orientasinya kalau umpamanya di area kekurangan berarti keterampilan. Ya. Kalau areanya itu adalah di area yang positif, gifted dan yang lain-lain, bisa profesi, bisa keterampilan. Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya kan. Dia bisa dikembangkan kemana aja deh. Dikembangkan kemana aja. Cuman kan permasalahan yang terjadi ketika kita belum mampu memetakan. Yang terjadi apa? Bocah atau ngrungokke. Tapi nyemengit. Nilainya 100 terus. Itu dulu saya gitu. Sama berarti. Belajar di sekolah itu ngantuk, tidur, tapi ujian selalu lolos. Artinya hal-hal itu kan sering terjadi juga. Iya benar. Makanya kalau sekarang kan mungkin banyak ya sekolah-sekolah yang dari pemerintah itu harus menerima, ya kan, menerima anak berkebutuhan. Iya. Cuman permasalahan yang terjadi kadang-kadang tidak semua ya. Ada beberapa sekolah yang ketika ada label inklusinya, ya menerima anak yang seperti itu, kadang-kadang bingung. Karena apa? Memang secara kompetensi idealnya anak-anak yang mendapat sekolah yang mendapatkan seperti itu idealnya memang harus ada yang namanya guru berbasis pendidikan luar biasa, PLB. Dan mencari PLB itu susah sampai sekarang. Artinya kebutuhan itu masih banyak sebenarnya. Banyak ya. Kalau kita berbicaranya inklusi harusnya idealnya itu. Kalau kita berbicara idealnya harusnya setiap sekolah yang melabelkan dirinya inklusi harusnya ada. Harusnya. Kalau SLB harus ada. Kalau tidak ada izinnya keluar. Iya, kalau itu memang secara ini ya langsung ya. Ya, artinya kebutuhan-kebutuhan itu memang harus dipetakan. Nah, itulah aspek psikologi dalam sekolah. Yang kadang-kadang kita harus mampu memetakan satu kemampuan aspek psikologinya, aspek di kognitifnya. Yang kedua juga harus mampu memetakan aspek di kemampuan motoriknya. Aspek psikologis yang ketiga ya juga kita harus tahu tentang perilakunya. Kan anak-anak autis itu kan perilaku. Iya. Ya kan? Iya, dia perilaku. Ya, artinya hal tersebut kalau kita berbicaranya pada aspek psikologi sekolah, apalagi kalau kelas bawah, kita harus mampu untuk bisa melakukan pemetaan secara screeningnya. Gambarannya seperti itu, Mas. Oke. PR-nya besar, banyak banget ya sebenarnya. Kalau saya ini mencoba mencerna tadi, ya PR kita masih besar loh. Dunia pendidikan kita ini ya nyun sewu ya. Dalam tanda kutip belum terlalu memperhatikan aspek psikologi. Ya. Masih memperhatikan ketika butuh. Iya, kan gini, sederhananya nih. Ya. Nggak harus di sekolah ya. Orang tua aja deh, pemikiran orang tua nih ya. Kadangkala ketika anaknya ogah berangkat sekolah, itu kan dimarahin, ya kan? Nggak ditanya kenapa, ya kan? Nggak dideketin kenapa, ada apa? Terus kemudian nanya ke sekolah kemarin ada apa, gitu, ya kan? Itu kan yang, kesadaran semacam ini kan perlu dibangun itu. Ya. Makanya kan sekarang banyak sekolah-sekolah itu kan mengadakan kegiatan parenting. Parenting yang sekarang banyak melibatkan teman-teman dari profesi-profesi lain, ya, kayak psikologi, kemudian ya kayak umpamanya besok nih kami nih di mana? PAUD kami pendidik, kami mengadakan workshop khusus pendidik kami itu tentang workshop mengenai okupasi terapi dan terapi bicara.
okupasi terapi dan terapi dan wicara. terapi wicara. Okupasi terapi itu kan areanya ke motorik. Anak-anak sekolah, khususnya anak sekolah usia dini, motoriknya kan belum berkembang. Iya kan? Nah, yang punya ilmu itu ya okupasi terapi. Oke. Keren kan? Anak-anak ketika masuk, kalau di tempat kami kan mulai masuk usia 18 bulan. 18 bulan. Oh iya. Iya, 18 bulan kan. Kemampuan ada sebagian anak-anak yang ketika komunikasi, wicaranya kan belum optimal. Ya. Lah mulai di screening. Kalau memang masih bisa dilakukan oleh pendidik, berbagai stimulasi semua, ya kan, makan, matan, kan kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau saya itu kadang-kadang karena ilmu di terapi wicara itu bukan kompetensi utama ya. Ya, kadang-kadang ketika saya melihat teman-teman di terapi wicara itu melakukan hal-hal yang bisa saya gunakan, makan, mata, nah kayaknya kan belum dapat nih. Coba kaki, kalau mamanya depannya bisa kan berarti nggak begitu masalah. Iya. Tapi kalau mamanya depan, tengah, akhir nggak dapat ya itu kan harus menjadi catatan. Makanya ketika kami mengadakan workshop itu kami ingin belajar untuk guru-guru kami agar ketika yang masuk di tempat kami bisa mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ingat tadi yang namanya screening dalam posisi perkembangan itu kan bukan kognitif saja, tetapi kemandirian, motorik halus, motorik kasar. Itu ranahnya teman-teman utamanya adalah teman-teman okupasi terapi. Ada komunikasi bahasa, itu teman-teman dari terapi wicara. Oke. Kemampuan intelektual, psikologi yang mampu mengukur. Ya, emosi teman-teman psikologi. Nah, ketika klinik tumbuh kembang itu menjadi sinergi dengan berbagai profesi, termasuk mamanya anak yang belum bisa jalan, itu kan ranahnya teman-teman fisioterapi kan? Iya, fisioterapi. Nggak mungkin dong psikologi mamanya. Katanya kan tahu diri. Ya Allah. Bu, diginikan, gini yang mana? Tapi kan kalau fisioterapi kan paham, umpamanya digulingkan, kemudian itu kan dimiringkan. Dimiringkan. Iya, betul. Nah, makanya kalau kita tahu dari profesinya, itu akan menjadi nilai di dalam sebuah pembentukan pendidikan yang jauh lebih baik. Ini menarik. Artinya pendidikan terutama kelas bawah itu membutuhkan banyak orang di situ dari berbagai profesi. Betul. Idealnya kan begitu. Betul. Cuman kan kadang-kadang ada bukan sebagian kecil. Kuwi kadang-kadang retinan kabeh. Kan akhirnya susah. Iya sih. Iya. Iya benar. Tapi ketika kita belajar dari umpamanya benar-benar profesinya dia, dan kita tahu batasan-batasan yang bisa digunakan oleh pendidik di area motoriknya umpamanya, dan kalau umpamanya ini tidak bisa dilakukan, langkahnya seperti apa? Barangkali Bu coba di terapi, di okupasi terapi ini kan tidak ada kata keterlambatan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Iya benar. Saya mikir malah justru sekarang itu kalau gitu memang mendirikan sekolah itu memang harusnya melibatkan banyak orang. Iya. Nggak bisa lulusan sarjana pendidikan. Kalau di sekolah alam Bogor, itu pendidiknya semua adalah pertanian, perikanan dan yang lain-lain. Bogor. Itu dia. Sekolah alam mana namanya? Sekolah alam Solo, Surya Mentari. Kepala sekolahnya apoteker. Pernah ke Ciamis nggak? Ciamis belum. Saya ke Bogor. Ciamis itu ada yang namanya sekolah motekar. Hmm. Itu
keren. Bentuknya PKBM. Jadi yang mendirikan itu Bang Dedi WC namanya. Itu teman saya, satu jaringan di sekolah warga itu. Itu sampai anaknya itu nggak disekolahkan ke sekolah formal, sekolah di rumahnya sendiri, dan polanya bermain. Yang menarik adalah anaknya itu diajari apa? Bercocok tanam, menanam di kebunnya. Dia dikasih, katakanlah, kan itu kebun luas banget, karena memang di desa. Jadi ini petakmu ini sekian, kamu mau nanam apa terserah. Dan dia ketika didatengin tamu nih, dia bisa menjelaskan dengan gamblang bagaimana cara menanam, berapa bulan harus dipanen. Itu usia kelas 3 SD. Ya, makanya kalau di sekolah alam itu kan goal settingnya. Goal settingnya itu yang pertama adalah penanaman karakter. Yang kedua adalah analisa. Yang ketiga dia belajar yang namanya entrepreneur. Dan yang keempat adalah leadership. Dan itu didapat tuh. Anak itu saya ngeliat keren. Ngadepin orang-orang dewasa. Nggak takut. Karena memang pembentukannya adalah ketika mamanya dia dilatih entrepreneur untuk jualan telur. Dia kan sebenarnya di situ dilatih untuk yang namanya kepercayaan diri. Ya, benar. Adaptasi terhadap lingkungan baru. Yang akhirnya munculnya adalah ya seperti itu tadi. Iya, benar. Dia ngomong itu kan pakai bahasa campuran ya, antara bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia. Dia nggak malu gitu loh. Nggak malu dengan logat Sundanya. Saya keheran-heran sama Kang Dedi WJ langsung. Kang, ini anakmu kamu kasih makan apa? Kok bisa gini? Kamu pasti ngiri kan? Iya bang, bener saya ngiri. Bisa nggak konsep kayak gitu tuh diterapkan di semua sekolah? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ya karena memang sekolah itu kan memang ada semacam value-nya sendiri-sendiri, goal setting-nya sendiri-sendiri. Benar. Jadi memang ya mencari tinggal kita sebagai orang tua memasukkan anak berdasarkan potensi yang dimiliki. Apakah masuk ke sekolah TAFID, apa masuk ke sekolah yang lebih kepada area kognitifnya, apa yang area dia heterogen, apa ke sekolah alam ya sekarang sebenarnya banyak pilihan. Nah tinggal kita mampu memetakan, dan ketika kita mampu memetakan insya Allah itu hasilnya akan optimal. Seperti itu. Ini kayaknya langsung closing statement. Tahu aja nih waktunya. Aduh. Nggak enak sama acara yang lain nanti. Iya nanti deh ya lain waktu deh. Siap. Oke. Mas Deki, terima kasih sudah hadir menyempatkan waktu biarpun dalam kesibukan. Keren. Saya banyak insight loh. Saya kapan ya bisa main ke sekolah jenengan ya? Beneran saya itu sama teman-teman tuh pingin main ke situ. Artinya belajar gitu. Karena sama-sama belajar. Di tempat saya itu kan lebih ke relawan ya. Modelnya voluntary gitu. Nah kalau voluntary ini kan mereka berangkat dari kepedulian aja nih. Cara teorinya kan belum mateng. Ya, saya juga banyak belajar dari teman-teman yang karena kalau berbicara dengan yang namanya sekolah luar biasa, di luar anak-anak PLB, kadang-kadang belum semua orang, karena kan saya terlibat dalam proses rekrut ya. Ketika ditempatkan di SLB, banyak yang nolak. Iya. Kenapa? Kan mereka kadang-kadang kan anggapan kan, belum tentu semua tahu. Tapi bagi mereka yang melamar langsung ke SLB dan hasilnya baik, itu mesti totalitas orangnya. Oh iya. Karena berangkatnya sudah dari empati. Dari dalam. Iya. Gitu ya. Itu yang susah tuh nyarinya. Ya susah. Orang yang berangkat dari awal dia, bahkan mungkin dari awal dia milih jurusan waktu kuliah itu loh. Nah, kadang-kadang saya telepon nih beberapa kali yang melamar di tempat kami di Dasman Pekajangan itu. Ketika diterima ditelepon, selamat ya Bu, panjenengan diterima di tempat kami. Iya Pak, alhamdulillah.
mungkin ingin kami sampaikan nanti penempatannya adalah di SLB. Tapi saya belum punya pengalaman, Pak. Nanti saya tanyakan orang tua dulu. Nah, kayak gitu itu wis muter-muter. Goal settingnya adalah tas. Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, itulah kawan obrolan kita malam hari ini di Anda dan Keluarga. Ya, semoga aja ini menjadi, kita banyak mendapatkan insight untuk malam hari ini mengenai bagaimana sih kita mengawal anak-anak kita supaya ketika mau memasuki masa peralihan pendidikan, terutama dari pendidikan usia dini menuju ke pendidikan sekolah dasar kalau istilah kita ya. Tapi itu tadi, memang sebagai orang tua kita patut mengawasi, bahkan mengawal tumbuh kembang anak dari sisi psikologi yang kadangkala luput kita perhatikan. Kita cuma taunya yang penting anak berangkat gitu kan, supaya nggak repot kita ngerjain kerjaan rumah gitu. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan. Sampai jumpa lagi dalam program Anda dan Keluarga.